Halo semuanya, selamat malam dan salam kenal. Kami dari kelompok 3 dan nama saya Syam Fasaretama dengan NRP 5033231 akan menjelaskan mengenai redenominasi rupiah. Sebelum kita mulai, pernah kebayang nggak sih kalau uang 100.000 tiba-tiba menjadi 100 rupiah? Tenang, itu bukan uang kita disunat, tapi ini yang namanya redenominasi. Redenominasi adalah kebijakan ekonomi di mana angka nol pada mata uang dikurangi, tapi nilai belinya tetap sama. Jadi walaupun kelihatannya uangnya lebih kecil, tapi sebenarnya kita nggak miskin. Nah, redenominasi adalah sebenarnya beda banget sama sunering yang mungkin kita semua tahu. Kalau sunering nilai uang memang dipotong dan rakyat bisa rugi, tapi redenominasi itu netral. Cuma soal penyederhanaan angka. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya supaya transaksi jadi lebih simpel, pencatatan keuangan lebih efisien, dan yang penting citra mata uang jadi lebih kuat dan terpercaya. Tapi ingat, redenominasi bukan obat ajaib buat krisis ekonomi. Kebijakan ini juga bisa jalan dan hanya bisa jalan ketika inflasi stabil. Ekonomi sehat dan pemerintah bisa menjelaskan ke masyarakat dengan jelas. Coba lihat dompet kalian. Sekarang 1 juta rupiah kedengarannya banyak bukan? Tapi secara nilai, kita harus akui, uang itu terlalu banyak nolnya. Misalnya, uang 100.000. Uang merah itu kan nilainya sebenarnya cuma 100.000 saja. Kita sering dengar wacana redenominasi rupiah. Idenya simpel, menghilangkan 3 nol di belakang angka, misalnya 10.000 menjadi 10 rupiah. Tapi pertanyaannya, apakah ini sesimpel itu? Kebijakan ekonomi yang sangat sensitif ini punya dua sisi mata pisau, dan dua kasus ekstrim di dunia membuktikan itu. Di satu sisi, kita punya Venezuela. Negara ini sudah melakukan redenominasi berkali-kali hanya dalam beberapa tahun. Kenapa? Karena mereka bukan hanya menghilangkan nol, tapi mereka sedang berjuang melawan monster ekonomi bernama hyperinflasi. Tapi di sisi lain, kita punya Turki. Pada awal tahun 2000-an, mereka memotong 6 nol dari lira mereka dan dianggap berhasil. Kenapa sukses? Karena redenominasi itu didukung oleh program stabilitas ekonomi yang ketat dan disiplin fiskal. Mereka bukan lari dari krisis, tapi memanfaatkan momen stabilitas untuk menyederhanakan mata uang. Redenominasi itu bukan hanya soal print uang baru, ini soal trust, ini soal sentimen pasar, dan ini soal fundamental ekonomi yang kuat. Di video ini kita akan bedah apa pelajaran terbesar dari kegagalan Venezuela dan keberhasilan Turki, dan bagaimana ini relevan untuk masa depan rupiah kita. Oke, kita bisa lihat dengan jelas perbedaan kasusnya. Jadi, Venezuela itu sudah melakukan redenominasi berkali-kali, namun tetap gagal. Nah, ini membuktikan bahwa redenominasi tanpa stabilisasi fundamental ekonomi itu hanyalah ganti baju, bukan ganti isi. Akar masalahnya di Venezuela adalah monster ekonomi bernama hiperinflasi, defisit fiskal, dan juga krisis kepercayaan publik, bukan hanya sekedar nominal uang yang beredar. Di sisi lain, Turki sendiri berhasil memotong 6 angka nol dari lira mereka di tahun 2005. Nah, kenapa sukses di negara Turki? Karena redenominasi itu didukung dengan program stabilisasi ekonomi yang ketat dan juga disiplin fiskal. Nah, hal ini menciptakan breakpoint yang meyakinkan pelaku pasar bahwa bank sentral itu serius dalam pengendalian inflasi dalam periode transisi. Mereka juga memanfaatkan momen stabilisasi ini untuk menyederhanakan mata uang, bukan lari dari krisis.
Dampaknya sangat serius. Kegagalan stabilisasi di Venezuela mengakibatkan devaluasi Bolivar lebih dari 80% terhadap dolar AS dalam 1 tahun terakhir, yang secara langsung memperlemah daya beli penduduk. Kondisi seperti ini jika tidak tertangani akan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama terkait SDG 1 tanpa kemiskinan dan SDG 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi pelajaran terpenting dari dua kasus ekstrim ini sangat jelas. Redenominasi itu bukan hanya soal perintah uang baru, ini adalah kebijakan ekonomi yang sangat sensitif yang harus didukung kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Redenominasi itu soal trust, sentimen pasar, dan fundamental ekonomi yang kuat. Ini adalah pelajaran terbesar yang relevan untuk masa depan rupiah kita.